Ini dia Samsung Galaxy Tablet A11 Plus yang menurut gue di range harga 2 jutaan ini tablet terbaik di harganya, paling worth it, dan kompetitor lain menurut gue susah nyusulnya. Kenapa? Yuk kita langsung aja review Samsung Galaxy Tab A11 Plus. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StepTech dan langsung aja kita review Samsung Galaxy Tab A11 Plus. Ini tablet yang menurut gue ada sedikit negatif, tapi overall di harga 2 juta sangat worth it banget. Jadi kita langsung aja masuk ke harga dan speknya dulu. Harganya ini bikin sangat worth it ya. Jadi gue beli ini tablet di harga segini aja. Yes, 2,5 juta, RAM 6GB, internal 128, ada microSD expansion, dan kalian di harga segitu juga dikasih bonus book cover. Samsung akhir-akhir ini di akhir tahun generous banget ya, kemarin ngeluarin A07 yang lumayan bagus, sekarang Galaxy Tab A11 Plus untuk tablet dan HP mid-range mereka lagi going crazy. Dan juga kalau misalkan kalian mau beli tablet ini atau ingin wallpaper Dahlia, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Untuk spek sendiri kalian bisa lihat dia pakai MediaTek Dimensity 7300 atau versi tabletnya yang agak sedikit beda tapi masih satu family. Terus dia punya layar 11 inci, ini agak sedikit lemah di TFT tapi nanti kita lihat cukup oke juga. Baterai yang besar, udah kuat speaker Dolby Atmos, insane. Fast charging memang agak lambat di 25 watt tapi udah support Samsung DeX. Terus kita moving on ke desain dan display. Kalau bisa kita lihat di belakang, ini desainnya agak unik karena untuk frame sampingnya ini terbuat dari plastik, tapi untuk bodi belakang dia kayak setengah, bukan setengah sih ya, 80% terbuat dari metal dan atasnya itu terbuat dari plastik lagi. Agak unik sih build quality-nya, jadi masih ada feeling premiumnya lah walaupun di harga 2 jutaan aja gitu. Dan juga suka juga desainnya ini simple, nggak jelek tapi nggak bagus-bagus amat juga lah, nothing special menurut gue. Dan untuk desain depan juga ini sudah modern, pastinya bezelnya udah sangat tipis, tapi masih enak digenggam. Dia juga aspek rationya panjang ya, bukan kotak kayak iPhone atau kayak iPad maksud gue. Dan penempatan si kameranya juga dia bener. Jadi untuk desain dan display menurut gue desain sendiri udah oke, build quality udah bagus banget ya di harga 2 juta, udah semi metal. Dan gimana untuk displaynya? Ini menurut gue memang Samsung kelihatan banget nge-skimnya atau nge-irit duitnya dari displaynya sendiri. Dia 90Hz, oke, tapi dia pakai TFT display. Yes, bukan IPS apalagi AMOLED. Dan bagaimana kira-kira untuk kualitasnya? Bisa kita lihat di biro, kalau misalnya kita lihat direct di depan mata, kualitasnya masih bagus banget sih, sekelas IPS. Warna vibrant, enak dilihat, jernih gitu ya. Walaupun blacknya nggak segelap kayak AMOLED, tapi udah bagus banget di harganya. Cuma memang kelemahan TFT itu kalau misal kita ngelihat si kanan kiri atau viewing angle-nya. Viewing angle-nya memang agak sedikit buruk dibanding IPS. Jadi kalau misalnya kita lihat kiri kanan, dia agak gelap layarnya dibanding sama layar IPS atau AMOLED yang nggak bakal berubah sekali si brightness-nya. Jadi di TFT memang dia warnanya agak sedikit, atau warna lagi, brightness-nya agak sedikit berubah, tapi nggak separah TFT murahan. Hanya berubah kira-kira berapa ya? Kayak 10% brightness lah, jadi not a big deal menurut gue sih. Masih oke dan masih wajar lah di harga segini. Terus bagaimana untuk si visibilitas di bawah sinar matahari? Kalau misalkan mau pakai tablet yang di sinar matahari, ya memang tabletnya bakal agak sedikit gelap, tapi overall sih menurut gue masih usable dan masih oke. Sedangkan untuk haptic, dia nggak ada haptic ya, tapi untuk si responsivitas UI sendiri karena dia pakai One UI, jadi ya sangat responsif dia. Gue suka banget One UI memang, jadi kalau di tablet ini sangat smooth, no problem at all. Bagaimana untuk biometrik? Di harga segini apakah ada fingerprint? Ya itu salah satu aspek yang Samsung buang juga. Di sini nggak ada fingerprint, jadi kalian hanya bisa pakai Face ID atau yang di kamera ya, kamera scan buat face scan atau pakai PIN. Terus bagaimana untuk si audio quality? Nah ini yang bagus banget. Tapi ada satu negatif juga yang gue agak sedikit disappointed ya, yaitu lack of headphone jack. Yes, di harga segini sih gue expect Samsung ngasih headphone jack ya, karena ini kan tablet entry level dan rata-rata tablet entry level, even tablet yang mahal sekalipun di brand Cina kayak misalnya Redmi Pad 2 Pro ya, itu masih ada headphone jack loh. Di sini nggak ada, yang agak mengejutkan ya. Tapi kalau misalnya kita mau coba pakai Type-C converter seperti biasa, kualitasnya cukup bagus. Khas Xiaomi, dia lebih ke arah balance, tapi memang amplifiernya nggak se-powerful yang gue inginkan, tapi overall masih oke, suara masih bisa dikeep dengan bagus, walaupun si layeringnya nggak terlalu tebal, tapi masih kedengaran enak, dan memang masih lebih bagus dengerin di komputer ya, dicolokin langsung ke motherboard, tapi di sini juga udah cukup enjoyable, dan gue sih nggak ada masalah pas gue coba pakai Tangjeem Force yang ayam yang cukup mahal, nggak ada masalah di run ke sini. Sedangkan untuk mikrofon lagi, dual speaker ya, dual speakernya bagaimana? Ini dual speaker menurut gue salah satu aspek yang paling insane dari tablet ini sih. Salah satu yang bikin tablet ini sangat-sangat worth it. Yes, dual speakernya, quad speaker malah ya, bukan dual speaker.
Dia quad speaker dan udah support Dolby Atmos. Suaranya bagaimana? Suaranya memang dia nggak sebagus kayak misal iPad Pro, wajar banget ya, harganya juga beda jauh. Tapi untuk kelas tablet 2 jutaan, ini terbaik hands down. Quad speakernya ngebantu banget untuk ngangkat soundstage-nya, untuk ngangkat detailnya, suara vokal gitu jadi kerasa jernih, bagus, enak didengar. Cuma ada satu kelemahan yang kerasa banget, yaitu dari separasi instrumen. Yes, soundstage-nya luas ya, bener, soundstage-nya tuh gede. Tapi separasinya tuh kurang bagus, jadi kadang kalau misal kalian dengerin lagu yang banyak instrumen banget atau banyak going on gitu di lagunya, kayak misal lagu-lagu Jepang kan banyak yang kayak gitu, itu kerasa agak sempit walaupun luas, gitulah, agak unik gitu suaranya. Jadi kelemahannya seperti itu, tapi overall tetap untuk harganya ini udah sangat impresif banget, bisa ngalahin lah tablet-tablet lain yang harganya lebih mahal gue rasa. Anyway, ini dia sample speakernya, kalian bisa lihat sendiri aja atau dengerin sendiri. Check it out. Check it out. It's pretty good ya guys. Kita cepat aja bahas bagaimana untuk kamera, karena kamera ini juga salah satu aspek yang Samsung nggak peduliin, tapi di harga segini sih wajar. Kamera depan 5 megapiksel, zaman purba, dan kamera belakang dia hanya di 8 megapiksel dan hanya bisa nge-record mereka berdua di 1080p aja. Fotonya gimana? Fotonya memang bukan yang paling bagus, tapi untuk kelas tablet harga 2 juta udah oke banget menurut gue, terutama dari kamera belakangnya. Dan untuk kamera depan, kalau misalnya kalian mau dipakai buat selfie atau dipakai buat kayak zoom dokumen, juga masih oke lah gitu ya, kalian nge-zoom, atau kalian bisa video call, nge-scan dokumen pakai kamera rear, itu masih bisa dipakai. Jadi ya, ini dia sampel videonya, gue bakal tes video pakai kamera belakang sama kamera depan di resolusi yang sama, biar kalian bisa tahu rough quality-nya bagaimana ya. Check it out. Oke, so ini dia video recording pakai resolusi Full HD 30 fps. Tangan gue udah bener-bener full ke belakang, tapi ya kameranya nggak se-wide yang gue kira, tapi kualitasnya 5 megapiksel, acceptable lah, at least kayak motionnya lumayan smooth lah. Dan kalau misalnya kita switch ke kamera belakangnya, kamera belakangnya seperti ini, lumayan ngezoom ya. Ini udah 1 kali lumayan ngezoom, kan bisa ngezoom sampai 2 kali. Tapi ya kualitasnya gini aja, bisa 4 kali kalau ingin. Masih kebaca sih kalau di ruangannya cukup ada cahaya. Dan ya kalau misalnya mau lihat ke komputer, kayak gini, lihat ke atas gitu. Ya seperti zaman purba sih ya ini kualitas video. Tapi gimana mikrofonnya, kalian bisa nilai di komen di bawah. Ya, masih cukup acceptable ya guys. Tapi bagaimana untuk gaming performance-nya? Apakah oke? Jadi gua tes main 2 game ya pastinya, seperti biasa, Wuthering Waves dan Project Sekai. Untuk Wuthering Waves sih menurut gue ini tablet kurang sanggup ya. Kalian bisa lihat tuh di B-roll-nya, gue di settingan semua rata kiri pun Wuthering Waves ini nggak sanggup banget. Yes, kalau bisa exploring FPS-nya sekitar 20 FPS-an, yang beberapa orang bisa bilang itu playable, tapi giliran kita battle, even battle di confined space, itu FPS-nya langsung jatuh ke 10 belasan FPS atau even kadang sampai di bawah 10 FPS ya. Yang menurut gue performanya cukup unplayable, sangat unplayable, menyiksa diri sendiri. Jadi sih untuk gaming sendiri gue nggak rekomen kalian main game berat. Gue sih rekomen kalau pakai Tab A11 Plus mending main game yang enteng-enteng aja ya, nggak usah yang berat-berat gitu. Tapi yang oke banget, yang enteng juga, yaitu main rhythm game. Game kayak Project Sekai ini enak banget di tablet ini guys, hands down. Dia bisa smooth, masih oke, masih smooth, mungkin dibantu sama CPU dan RAM yang cukup kuat, dan nggak ada delay sama sekali karena ini One UI. Overall nyaman banget buat kalian yang suka main game rhythm, tapi on the budget, ini sih masih sangat nyaman, ditambah lagi sama speaker yang mantep. Enak banget lah menurut gue. One of the best di harganya, malah the best mungkin di harga 2 juta ya. Nice. Sedangkan untuk UI ini salah satu yang absolutely amazing menurut gue. Jadi UI ini strong suit-nya dari si Samsung Galaxy Tab A11 Plus kita bakal bahas, tapi kita bahas dulu satu kelemahan dari UI-nya di Galaxy Tab A11 Plus. Jadi sayangnya ini nggak support S Pen ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai pen hanya bisa pakai stylus. Tapi cukup oke juga, no problem menurut gue pakai stylus. Dan di harga segini sih bisa dibilang masih oke lah gitu. Dan bagaimana untuk UI-nya positif ya. UI-nya ini mantep banget. Jadi yang pasti pakai One UI, jadi kalian expect bakal smooth, bakal mature, banyak full of feature ya. Dan ini udah bisa Samsung DeX Mode. Jadi kalau misalnya kita pindah ke DeX Mode, bisa kita lihat ini bakal jadi enak banget ya kalau misalnya kita mau launching aplikasi gitu, dia langsung kayak Windows biasa. Dan yang bikin gue salut ini karena chipsetnya lumayan powerful di harga 2 juta. Ini smooth banget loh. Kita bisa buka YouTube gitu ya, kita taruh sini bentar, kita bisa mau lihat galeri juga gitu.
kita taruh sini, balikin. Kerasa itu smooth, nge-resize juga kerasa responsif. Biasanya kalau di tablet Cina tuh nge-resize-nya kayak ada sedikit delay karena chipsetnya lebih lemah. Ini polish banget loh. Kita mau buka browser gitu ya, bisa. Launchingnya lumayan cepet tuh. More, continue. Oh, gue mau dengerin lagu juga. Bisa buka 4 tab. Insane gak tuh? Kita lanjutin. Buka Note, bisa buka 5 tab. Dan switching between app-nya tuh, ini lumayan oke juga. Misal kita dari Samsung Note, kita mau balik ke musik. Lihat, refresh rate-nya masih tinggi. Dan overall, kerasanya tuh ini smooth banget, lihat nggak tuh? Jadi ya, DeX mode di Samsung Galaxy Tab A11 Plus ini, Samsung DeX mode-nya absolutely king banget lah. Kalau misalnya kalian ingin pakai tablet ini sebagai tablet kerja, butuh multitasking kayak gini, di harga 2 juta sih, ini menurut gue paling bagus ya. Yang pastinya kalian kalau misal nggak mau pakai desktop mode gini, gampang banget ya, kita bisa pakai mode biasa juga, kita matiin DeX, misal kita buka YouTube gitu ya, kita buka YouTube, terus kita buka si ini bisa multitasking seperti biasa, dan kecepatannya juga bisa kita lihat. Kita buka misal apa ya, Instagram, belum login tapi gue tetap smooth ya, jadi nggak bakal ada masalah. Dan kalian bisa save si 2 aplikasi tersebut, bisa balik lagi nanti di sini, dan kalian bisa lihat juga desktop one. Kalau misalnya yang gue suka tuh gitu, jadi multitaskingnya tuh kalau misalnya kita lihat semua, ini untuk yang tablet mode, ini untuk yang desktop mode. Jadi yang tadi kalian buka gitu, kalau misalnya kita klik ke sini, dia bakal langsung balik ke DeX, dan DeX-nya tuh switchingnya smooth banget ya. Matiin DeX, tuh, gak ada lag sama sekali. Absolutely insane, kematiin tabletnya, sorry. Jadi ya, gue sih sangat impressed dengan performa UI-nya di harga segini. Smooth banget, terutama dari DeX mode-nya. Enak banget lah, no problem. Jadi untuk UI, ini gue bisa bilang di harga 2 juta sih, keren banget. Sangat smooth, sangat bagus. Seperti itu. Dan kita langsung aja bahas bagaimana untuk battery life-nya. Baterainya mungkin untuk tablet secara lihat dari bentar doang, sekasat mata, 7000 mAh bukan yang paling besar, dan yang pasti 25 watt charging bakal agak lemot. Tapi kalian nggak bakal harus ngecas ini sering, karena tablet ini lumayan tahan lama ya. Dia punya baterai 7000 mAh, tapi karena pakai chipset yang lumayan efisien, jadi untuk 2 hari pemakaian normal, kayak misalnya ngetik-ngetik dokumen, nonton YouTube gitu ya, ini masih oke banget. Dipakai main game sedikit kayak Project Sky pun 1,5 hari ini masih oke kok, no problem. Jadi ya, untuk masalah baterai, untuk gua sih ini nggak ada masalah sama sekali. Jadi, sebelum kita masuk konklusinya, mari kita bahas kelemahan dulu. Selama gua pakai, apakah ada kelemahan dari tablet ini? Kelemahan besarnya pastinya biometrik si face unlock-nya ya. Karena kalau misalnya dibandingin sama HP atau tablet Cina lainnya, di harga segini, tablet Cina menurut gue kayak Redmi Pad tuh, scanning mukanya jauh lebih responsif dan jauh lebih reliable dibanding ini yang sering banget ngaco. Itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua dan yang terakhir menurut gue sih, lack of headphone jack. Ya. Gak ada headphone jack, sayangnya itu lumayan pain in the ass menurut gue, karena ya speaker ini bagus, tapi kan kadang kita ingin ngedengerin juga in private gitu. Dan gue tambahin lagi dari 1 ke 3, mungkin Samsung bisa nge-add nanti di Galaxy Tab A12 ya, S Pen. Kalau ini support S Pen, atau misal di harga 2,5 juta kalian bisa ngasih S Pen di box, wah, udah sih nggak ada yang bisa ngalahin di harga segitu. Ini menurut gue udah susah banget dibit sama brand Cina, karena selain layarnya yang bukan OLED atau IPS, ini udah bagus banget loh tabletnya. Dan TFT pun menurut gue masih bagus ya, walaupun bisa kita lihat seperti ini, tapi overall gambarnya masih oke, karena ya panel Samsung juga sih mungkin, jadi dia tahu cara buat layar bagus. Jadi ya, cuma segitu aja, dan langsung aja kita masuk ke konklusinya. Apakah gue rekomen tablet ini di harga 2 juta? Wah, kalau gue sih ini rekomen banget ya. Di harga segini, yes, dia nggak support S Pen, tapi kalian masih bisa pakai stylus. Dan overall, kalau misalkan lagi nyari tablet all-rounder, buat kerja enak, buat entertainment enak, buat main game kecil-kecilan enak, di harga 2,5 juta sih, ini hard to beat ya. Gak cuma itu, dia juga punya RAM yang besar, 6GB, karena biasanya kan kalau 2 jutaan tuh ada yang 4GB, gitu. Jadi, cukup besar. Micro SD support juga, One UI itu sangat strong, DeX mode-nya insane, worth it banget sih. Gue sih kalau jadi kalian dari 2 jutaan nggak ada pilihan lain selain ini. Anyway, cuma segitu aja untuk konklusinya. Thank you for watching, dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di bawah. Gue see you next week untuk video review lainnya. Minggu ini kita nggak bakal review tablet ya, karena udah kebanyakan juga. Thank you for watching.